Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Arianto Manurung. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang prediksi pengunduran diri karyawan perusahaan C menggunakan random forest. Berikut adalah anggota kami. Pertama, saya sendiri, Daniel Dwi Arianto Manurung. Kemudian ada Fastran Sandi. Kemudian ada Asfiahan, yang mungkin pada kesempatan ini Asfiahan tidak bisa hadir atau melakukan presentasi. Kemudian ada Fajar Akbaran Dipura. Latar belakang kita melakukan penelitian ini itu jumlah karyawan mengundurkan diri yang tinggi pada perusahaan dapat menimbulkan kemunduran bisnis. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan mengetahui alasan karyawan resign dari perusahaan. Dalam penelitian ini, perusahaan dapat memprediksi pengunduran diri karyawan. Dengan mengetahui faktor-faktor pengunduran diri karyawan, perusahaan dapat mencegah terjadinya pengunduran diri karyawan. Dengan adanya pencegahan tersebut, perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran UP atau uang pesangon yang diberikan kepada karyawan yang mundur dan juga tidak perlu kesulitan dalam mencari karyawan baru yang harus dilatih ulang dari awal. Berikutnya adalah studi literatur. Studi literatur yang pertama adalah yang berjudul Penerapan Decision Tree untuk menganalisis kemungkinan pengunduran diri calon mahasiswa baru. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pihak perguruan tinggi swasta, khususnya dalam hal memprediksi jumlah kemungkinan mahasiswa yang akan melakukan registrasi ulang secepat mungkin. Hasil penelitian ini menggunakan decision tree dengan akurasi 94,29%. Dengan penelitian kedua menggunakan aplikasi RapidMiner dengan akurasi 86,70%. Dan penelitian ketiga dengan membandingkan algoritma C45 dengan ID3, hasil akhir lebih unggul algoritma ID3 dengan akurasi 84,5%. Kemudian studi literatur yang kedua dengan judul klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan karyawan pada perusahaan XYZ. Pada penelitian ini, sang peneliti menggunakan metode naive Bayes, SVM, logistic regression, MLP, gradient boosting, KNN, random forest, decision tree. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menggunakan cross validation didapatkan nilai akurasi tertinggi, yaitu dengan naive Bayes, SVM, logistic regression, dan MLP dengan akurasi sebesar 83%. Ketika menggunakan tuning hyperparameter, didapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu dengan naive Bayes, SVM, logistic regression, dan MLP dengan akurasi sebesar 83%. Berikut adalah tahapan yang kita lakukan. Kita gambarkan dengan flowchart. Ada pertama kita mengumpulkan dataset, lalu melakukan processing data, kemudian analisis data, feature selection, kemudian data tersebut kita pisah menjadi dataset dan data training, kemudian data training dilakukan pemodelan random forest, lalu melakukan prediksi data, interpretasi Lime, dan hasil akhir. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang pertama kita akan ada import data, itu memasukkan data pegawai yang memiliki 36 atribut dan terdapat 3.310 data record. Yang kedua ada pre-processing data, itu melakukan modifikasi data yang duplikat, mengubah tipe data, menghapus data yang none, dan menambah fitur untuk menjadi data yang ZEP.
data jadi untuk siap diolah atau dilakukan pemodelan. Kemudian ada fitur selection, itu dalam penelitian ini PCA membantu untuk mengurangi dimensi untuk meringkas variabel numerik. Next. Kemudian ada split data, yaitu pembagian data menjadi data training dan data testing. Kemudian data training tersebut akan dicek data kelasnya apakah seimbang atau tidak. Next. Kemudian model fit, data training yang sudah diseimbangkan akan di modeling menggunakan random forest. Kemudian ada interpretasi LAM. LAM ini digunakan untuk membantu memahami secara individual apa yang membuat orang mengundurkan diri. Next. Kemudian hasil akhir itu menampilkan hasil visualisasi dari interpretasi LAM. Baik. Kemudian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini kami menggunakan Human Research Dataset dari situs kaggle.com. Data tersebut memiliki 35 atribut dan terdapat 3.310 data. Format data tersebut berformat TXT. Yang kita lihat terlebih dahulu isi dari file data tersebut sehingga kita bisa melihat bagaimana data tersebut. Berikut adalah beberapa fitur yang ada di dataset. Ada employee name, name ID, merit ID, sampai yang terakhir ada original DS. Next. Praproses data. Praproses data yang pertama kita lakukan adalah menghapus data yang berlebihan. Terdapat variabel di dalam dataset, terdapat variabel yang memiliki hubungan yang sama, seperti merit ID dan Marshall Dex, atau employee name dan IMP ID. Maka dilakukan penghapus semua variabel yang berstatus ID. Kemudian ada yang kedua, kita melakukan mengubah tipe data. Proses ini dilakukan pada variabel DOB, date of hire, date of termination, last performance review date, diubah tipe char menjadi date. Lalu pada variabel from diversity job fair ID dan term dari integer menjadi faktor karena memiliki value 1 dan 0 saja. Kemudian mengatasi missing value. Di sini kami melakukan pengisian value pada variabel date of termination dan last performance review date dengan value tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 serta menghapus data missing value pada variabel yang memiliki jumlah missing value. Di sini dapat dilihat bahwa date of termination memiliki missing value sebanyak 2.351 data dan last performance review date memiliki 3.103 missing value. Jadi karena variabel tersebut memiliki missing value yang banyak, maka kita akan mengisi value tersebut dengan tanggal 1 bulan 1 2020 dan sisanya yang memiliki missing value yang sedikit akan kita hapus datanya. Next. Ini adalah contoh dari mengubah tipe data. Di sini ada from diversity job fair ID yang awalnya dia bertipe integer, kita ubah jadi faktor. Dan ada date of hire yang sebelumnya tipe datanya karakter diubah menjadi date. Oke. Next. Kemudian ada fitur engineering. Ini dilakukan untuk penambahan variabel baru seperti working day dan day after review. Jika pegawai masih aktif, maka tanggal resign tanggal 1 bulan 1 2020 dikurangi dengan date of hire dan pegawai tersebut telah berhenti, maka resign dikurangi dengan date of termination. Untuk day after review,
maka resign dikurangi last performance review date. Jika 0 pada day after review, berarti memang pegawai tersebut belum pernah diulas atau direview. Next. Baik, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahapan analisis data. Nah, tahapan analisis data ini gunanya untuk kita mempelajari lebih dalam dataset yang akan kita teliti. Nah, tahapan pertama dalam EDA yang istilahnya lebih canggihnya atau analisis data adalah kita melihat terlebih dahulu apakah terdapat data outlier dengan menggunakan box plot. Nah, dari kita lihat dengan data dengan box plot tersebut, kita melihat yang variabel numerik, dan dari variabel numerik tersebut terdapat 1, 2, 3, 4 variabel memiliki outlier, yaitu age, day after review, special projects count, dan working day. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita melakukan plotting PCA yang telah dibuat. Nah, jadi tadi setelah kita melakukan data outlier, kita melakukan PCA. Nah, itu tuh kita melakukan feature selection untuk itu. Dan setelah kita melakukan fungsi PCA, kita memplotting PCA tersebut. Nah, dari gambar sebelah kiri ini bisa dilihat bahwa PCA graph of individuals. Berarti ini graf PCA untuk setiap individu value ya, bukan variabel. Jadi ini dilihat kalau dari gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nama yang kemungkinan memiliki outlier. Nah, tapi kita nggak tahu kan outlier-nya tuh mereka di variabel apa. Bisa aja di macam-macam kan, bisa aja di age atau di apa. Nah, yang kalau mau lihat ada di variabel apa, kita lihat di sebelah kanan. Di gambar sebelah kanan, PCA graph of variables. Itu ada yang ada dimensi 1, ada dimensi 2. Nah, untuk dimensi 1 yang high positif, dia kebanyakan disupport oleh pay rate dan special project count. Nah, untuk yang di bawah kanan, yang negatif Y dan positif positif ke X, itu ada engagement survey dan age. Nah, kemudian ada working day dan employee satisfaction. Nah, dia mempunyai nilai negatif X dan positif Y. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa pay rate dan special project count memiliki high positif ya. High positif korelasi yang high positif di pay rate dan special project count. Nah, untuk engagement survey dan employee satisfaction, dia memiliki high negative correlation. Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya. Nah, kita akan membahas korelasi manager dan performance score. Nah, pertama kita gimana sih ngitung korelasinya? Yang pasti kita menggunakan chi-square terlebih dahulu. Nah, kita tuh menggunakan fungsi chi-square test yang ada pada bahasa R. Nah, dari perhitungan chi-square tersebut didapat outputnya x-square sebesar 826,79 dengan derajat F itu 60. Nah, p-value itu lebih kecil dari 0,00000022. Oke, sampai 16 angka di belakang koma. Nah, kita mendapatkan ada pemisalan hipotesis yaitu H0, tidak ada hubungan antara manajer dan performance score, dan ada H1, yaitu berarti ada hubungan antara manajer dan performance score. Nah, yang kita ketahui kalau misalkan p-value lebih kecil daripada alpha, kita asumsikan di sini alfanya adalah 0,95. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. H1 diterima berarti terdapat hubungan antara manajer dan performance score. Berikut kita lihat visualisasinya. Nah, dari sini ini hanya visualisasi antara dengan frekuensi aja, frekuensi karyawan. Nah, dari sini kita lihat exit merupakan berarti yang terbaik. Yang terburuk itu adalah PIP. PIP itu berarti kalau kita translate ke Indonesia, dia memerlukan latihan lebih lanjut untuk manajer tersebut. Nah, di sini kita nggak bisa
telan mentah-mentah data visualisasi tersebut karena bisa aja Brennan Miller memang memiliki karyawan yang banyak dan John Smith memiliki karyawan yang sedikit, makanya performanya buruk, agak buruk. Dan bisa aja Brennan Miller karyawannya banyak, Amy Dunn karyawannya sedikit. Kita kan nggak tahu, tapi kualitasnya kita nggak tahu. Ini ngitungnya masih dari frekuensi. Oke, next step kita akan masuk ke dalam performa berdasarkan frekuensi dan persentase. Nah, ini mulai kita hitung dari sesuai persentase dan juga frekuensi. Kita berbandingkan. Nah, kita lihat dari yang sebelah kiri terlebih dahulu yang gambarnya. Ini ada performa karyawan terbaik sesuai manajer. Nah, ini hitungnya udah berdasarkan frekuensi dan persentase. Nah, di sini terbukti nih bahwa Brennan Miller dia memang yang terbaik karena udah pegawainya banyak, persentase kualitas pegawainya juga bagus. Dilihat dari grafiknya itu tinggi. Nah, tapi kalau berdasarkan frekuensi yang merah ya, frekuensi kalau lihat gambarnya sebelah kiri frekuensi yang merah, itu kita lihat Amy Dunn berada di peringkat kedua setelah Brennan Miller. Tapi di persentasenya Alex Sweetwater ada di peringkat kedua, lebih tinggi dibandingkan Amy Dunn. Padahal frekuensi karyawan Alex Sweetwater itu lebih sedikit daripada Amy Dunn. Nah, di sini kita bisa terbukti nih bahwa Alex Sweetwater memang memiliki frekuensi yang lebih sedikit, tapi persentase karyawannya, performa karyawannya itu lebih baik dibandingkan Amy Dunn. Nah, kita lihat lagi, kita pindah ke gambar di sebelah kanan, performa karyawan terburuk sesuai manajer. Nah, di sini memang terbukti bahwa John Smith dia terburuk di antara manajer lainnya. Dia memiliki frekuensi pegawai yang cukup tinggi, tapi persentase performa pegawainya terburuk juga. Bisa lihat dari grafisnya. Nah, oke, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa memang terbukti Brennan Miller yang merupakan manajer terbaik dan John Smith merupakan manajer terburuk. Oke, lanjut ke dalam pay-rate setiap departemen. Nah, fungsinya pay-rate, kita mengecek pay-rate setiap departemen apa sih? Jadi kita mau ngecek nih, apakah ada ketimpangan antara departemen. Misalnya kita mau lihat, kita ngecek setiap departemen tuh bayarannya sama gak sih, sama rata gak sih, atau ada yang lebih tinggi, ada yang paling rendah. Nah, dari sini kita dapat nih, kita dapat datanya ada average pay rate, median pay rate, minimum pay rate, maksimum pay rate. Dari tabel ini kita lihat kalau sales memiliki average pay rate tertinggi dan median pay rate tertinggi. Nah, tapi production memiliki semua yang average dan median terendah. Bahkan mediannya pun nggak nyampe setengahnya executive office, nggak nyampe setengahnya IT. Jadi ya kita bisa lihat bahwa dia merupakan terendah. Oke, lanjut ke analisis selanjutnya. Kita melihat korelasi pay rate dengan variabel lain. Nah, tadi kan di sebelumnya itu kita lihat di gambar PCA plot, kita melihat bahwa terdapat si special project count dan pay rate itu mereka memiliki korelasi high positif ya di plot PCA sebelumnya. Nah, di sini kita buktikan lagi dengan menggunakan grafik seperti tangga box plot gini. Kita lihat nih, yang angkanya paling tinggi, yang memiliki angkanya tinggi positif itu ada pay rate dengan special project count. Yang lainnya 0,000, bahkan ada yang minus 0,1 karena memang tidak ada hubungannya. Nah, dan dengan pay rate dengan special project count itu terdapat high positive correlation. Yang berarti jika semakin banyak special project count, maka pay rate semakin meningkat. Nah, kebalikannya juga, semakin meningkatnya pay rate, maka semakin meningkatnya juga special project count yang pada ada karyawan tersebut. Oke, kita melakukan perhitungan dengan korelasi Pearson. Tadi kita menggunakan X, dan kita sekarang menggunakan T. Outputnya ada 31,591 dengan DF 3230. Nah, sama p-value-nya juga lebih kecil dari 0,00000022. Dengan hipotesis juga, H0 tidak ada hubungan antara pay rate dan special project count. Dan H1 itu ada hubungan antara pay rate dan special project count. Dari output kita lihat bahwa p-value lebih kecil daripada alpha. Di sini alpha-nya 0,05.
Nah, di sini juga sama seperti Chi-square sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat hubungan antara pay rate dan juga dengan special project count. Nah, for your information aja, ini Departemen IT atau Information System memiliki special project count yang tinggi. Dia punya special project count sebanyak 2.917. Oke. Selanjutnya, silakan. Baik, kita masuk ke pemisahan data. Sebelum masuk ke pemodelan, kita melakukan pemisahan data. Di data training, kita membagi data menjadi data train dan data set, data test sebesar 80 dan 20%. Di data training kita ini, data train tidak imbalance. Oleh karena itu, kita harus melakukan balancing data terlebih dahulu. Untuk itu kami menggunakan downsampling untuk membalancekan data training. Next. Nah, kita langsung masuk ke model random forest. Untuk mengukur model random forest kita menggunakan conversion metric. Di conversion metric ini kita dapat melihat nilai 370. Nilai ini artinya kita memprediksi karyawan yang tidak berhenti kerja dan memang prediksi kita itu benar bahwa karyawan tersebut tidak berhenti bekerja sebesar 37 data. Lalu kita memprediksi karyawan yang ingin berhenti bekerja ternyata memang ingin berhenti bekerja sebesar 196. Lalu kita memprediksi karyawan yang ingin mengundurkan diri, ternyata prediksi kita salah. Ternyata karyawan tersebut ingin mengundurkan diri sebesar 16. Lalu kita memprediksi karyawan yang yang ingin mengundurkan diri tetapi salah sebesar 63 data. Dari conversion matrix tersebut dapat kita simpulkan bahwa model yang sudah kita buat itu termasuk baik, didukung dengan nilai akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 87,75%. Lanjut. Kita masuk ke interpretasi LAMP. LAMP digunakan untuk memudahkan dalam menafsirkan hasil yang mudah dibaca. Di sini kita menggunakan dua kasus pertama dan kasus kedua, dengan label 0, yang artinya karyawan tidak berhenti bekerja. Ketegangan probability menunjukkan probabilitas dan pengamatan. Lalu warna dari setiap batang plot mewakili apakah variabel tersebut mendukung atau bertentangan. Penjelasan untuk bagian pertama, case pertama itu position area sales manager mempunyai nilai yang lebih besar untuk mendukung pernyataan 0. Yang kemungkinan besar pegawai pada posisi tersebut akan bertahan di perusahaan. Kemudian untuk special project count kurang dari 92 menyatakan sebaliknya, yaitu bertentangan dengan pernyataan 0. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin sedikit special project count yang diberikan kepada pegawai, maka kemungkinan bahwa pegawai tersebut akan mundur atau berhenti dari perusahaan tersebut. Kesimpulan, penelitian ini mengimplementasikan metode random forest untuk memprediksi pengunduran diri karyawan perusahaan Y menggunakan dataset dari situs website Kaggle. Dataset tersebut memiliki 35 atribut dan 3.310 record data. Dalam penelitian ini, random forest dapat memprediksi pengunduran diri karyawan dengan akurasi sebesar 87%, dengan error sebesar 13%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.